Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN menarik perhatian investor dunia. Hal ini tak terlepas dari progres pengerjaan proyek IKN yang cukup impresif. Keseriusan pemerintahan Jokowi untuk membangun IKN ini membuat investor baik dalam maupun luar negeri berbondong-bondong untuk menanamkan modal mereka di IKN. Ada yang sudah resmi tanda tangan, mulai dari Uni Emirat Arab hingga Cina. Berikut adalah 7 bangunan fisik hasil investor luar negeri yang akan berdiri kokoh di tengah tanah Borneo. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Bangun energi terbarukan. Meski awalnya Uni Emirat Arab sempat ragu untuk berinvestasi di IKN, namun saat kunjungannya beberapa waktu silam ditemani oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk meninjau langsung proyek IKN, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Masrour menunjukkan minatnya. Tak sungkan, secara tegas, perusahaan energi bersih yang berbasis di Abu Dhabi bernama Masdar ini melihat bahwa IKN adalah kota hijau percontohan yang ideal untuk membangun teknologi energi masa depan, seperti energi surya, energi air, energi angin, dan energi limbang untuk menghasilkan energi bersih dan berkelanjutan. Tawaran ini tentunya disambut hangat pemerintah Indonesia, dan tentunya tidak sabar untuk kita semua melihat bahwa ibu kota baru ini akan begitu memukau di masa depan. Tak hanya di bidang energi, Uni Emirat Arab juga segera akan menandatangani proyek pembangunan pelabuhan dan fasilitas perawatan pesawat, kerjasama pertahanan, dan satelit, program pengembangan mangrove untuk mengatasi perubahan iklim, serta kolaborasi hilirisasi mineral kritis dan kerjasama ketahanan pangan dan energi. Perumahan modern. Tak hanya Uni Emirat Arab, Cina juga menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di bidang perumahan dan kesehatan. Pembangunan perumahan di IKN akan berbeda jauh dengan pembangunan perumahan yang sebelumnya ada di Indonesia. Karenanya, IKN akan dipersiapkan sebagai role model sebuah kota maju masa depan, bahkan lebih maju dari Singapura. Disebut bahwa Cina akan membangun perumahan IKN dengan menganut konsep sistem negara maju, yaitu mengadopsi teknik konstruksi canggih, desain berkelanjutan, dan teknologi rumah pintar. Inovasi ini akan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas perumahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah sangat antusias menunggu kabar resmi dari pemerintah Cina. Teknologi transportasi. Selain Cina, Rusia juga ingin segera menjalin kerjasama investasi di IKN. Jika selama ini Rusia hanya berinvestasi di bidang minyak dan gas, kali ini melalui dubesnya Ludmila Vorobieva menyampaikan bahwa mereka mau memberikan hal yang baru kepada Indonesia karena kesuksesan yang sudah Rusia rasakan di bidang transportasi canggih di negaranya. Rusia akan segera menandatangani MOU kerjasama untuk investasi teknologi transportasi di IKN. Dengan bergabungnya Rusia, diyakini transportasi di IKN akan menganut sistem teknologi canggih, mulai dari pembangunan stasiun bawah tanah yang modern, bus listrik, dan juga investasi di transportasi kereta masa depan. Rusia sangat optimis dengan teknologi yang mereka miliki lewat perusahaan Russian Railways. Mereka dapat merealisasikan keinginan Indonesia menjadikan IKN sebagai ibu kota dengan transportasi yang sangat modern di masa depan. Sehingga diyakini, tak hanya kendaraannya saja yang keren, tapi sistem lalu lintas dalam mengurai kemacetan sudah dikonsep Rusia sedemikian rupa. Jalan tol modern. Saat ini, Korea Selatan juga tak mau ketinggalan untuk menggarap lahan IKN sebagai proyek investasi yang menjanjikan. Bahkan, Korea Selatan dianggap yang paling terdepan dari investor luar negeri lainnya. Pasalnya, mereka telah menaikkan 102 nota kesepahaman dan telah terlaksana. Korea mengucurkan dana sekitar 96 triliun rupiah untuk membantu Indonesia menjadikan IKN sebagai smart city. Investor Korea Selatan ini lebih banyak bergerak di bidang konstruksi dan teknologi. Saat ini, perusahaan Korea Selatan telah membangun saluran irigasi di IKN dan progresnya telah mencapai 20%. Tak hanya itu, Korea Selatan juga rencananya akan membangun jalan tol modern dari Balikpapan ke Samarinda dengan sistem kerapian dan teknologi yang menganut sistem transportasi di negeri ginseng tersebut.
bangun kampus terbaik. Tak hanya berinvestasi di bidang teknologi dan kesehatan, Jokowi juga mendorong Amerika untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Salah satunya mengenai meminta kampus Stanford University untuk membangun sekolah keberlanjutan di IKN yang dinamakan dengan Stanford Dual School of Sustainability demi mencapai zero emission pada tahun 2060. Tak hanya itu saja, keseriusan Jokowi ini ditunjukkan saat ia memberikan kuliah umum ke Stanford University beberapa hari yang lalu. Secara khusus, Jokowi meminta mahasiswa Stanford University untuk melakukan study tour ke IKN. Tak hanya Stanford, Georgetown University juga rencananya akan segera membuka kampus di IKN tahun depan. Georgetown akan menjalin kerjasama dan Georgetown akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Apa yang sudah dicapai Indonesia saat ini tak terlepas dari kepercayaan kita semua terhadap pemerintahan. Progres pembangunan IKN yang baik menunjukkan bahwa kita sangat menginginkan Indonesia menjadi negara maju, fokus terhadap pendidikan, teknologi, dan kota pintar. Menarik untuk melihat IKN akan jadi kota percontohan dunia di tahun 2040 mendatang. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!